Hujan deras yang melanda Kabupaten Gunung Kidul, di Yogyakarta, menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kapanewon Klayen. Bahkan sempat dilakukan pengalihan arus lalu lintas karena air sempat masuk jalur Yogyakarta-Wonosari, tepatnya di Kelurahan Bandung. Informasi banjir sempat ramai dibagikan di media sosial. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Kompas.com mendatangi lokasi, tampak banjir sudah surut. Meski begitu tampak sejumlah petugas kepolisian dan BPBD Gunung Kidul masih di lokasi. Tak jauh dari lokasi sebuah rumah tergenang air setinggi 50 cm. Sejumlah petugas melakukan evakuasi barang. Tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, air mulai masuk ke rumah, ketinggian sekitar 50 cm. Sekarang sudah mulai surut, kata Listi pemilik rumah. Dikatakannya, peristiwa banjir genangan cukup tinggi baru pertama kali terjadi di rumah yang dihuni 4 orang itu. Baru kali ini tadi langsung mengevakuasi barang penting, kata dia. Salah seorang petugas BPBD Gunung Kidul Aprilianto mengatakan, pihaknya datang ke lokasi untuk membantu pembersihan. Tadi membantu evakuasi, dan membersihkan saluran air, kata dia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunung Kidul, Sumadi menambahkan, banjir juga sempat menggenang Rumah Sakit Nur Omah dan jalanan Yogyakarta-Wonosari. Sudah surut sekarang. Banjir genangan juga terjadi di Rumah Sakit Nur Rohman Klayen dan permukiman penduduk di Nogosari dan Banaran, Klayen, kata dia. Dari data sementara genangan terjadi di Padukuhan Nogosari dan Kepil, Kelurahan Bandung. Lalu di Padukuhan Tegalrejo, Kelurahan Gari Wonosari, dan Padukuhan Sumberjo, Ngawu Klayen tepatnya di sebelah utara Pasar Klayen. Untuk sebagian besar sudah surut, kata Sumadi. Seorang warga Sumberjo, Yuda mengatakan, banjir tiba-tiba datang, berasal dari sungai kecil di samping rumahnya. Banjir masuk rumah karena rumah berada di bawah jalan. Tadi hujannya cukup deras, dan sempat masuk ke rumah. Ini baru dibersihkan, kata dia. Dari pengamatan Kompas.com hujan ringan masih turun saat ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Banjir bandang China tewaskan 12, paksa ribuan mengungsi. Banjir bandang di wilayah China Barat Daya dan Barat Laut telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan membahayakan ribuan orang lainnya. Media pemerintah melaporkan sedikitnya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang di Provinsi Sichuan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, di kota Longnan di Provinsi Gansu, 6 korban tewas lagi dilaporkan dan 3.000 dievakuasi. Curah hujan dalam 1 sampai 1 atau 2 hari dapat mencapai 98.9 mm di wilayah yang paling terimbas, hampir 2 kali lipat dari curah hujan rata-rata pada bulan Juli. Hujan lebat tersebut terjadi di tengah gelombang panas yang melanda beberapa wilayah di negara itu, termasuk Provinsi Zhejiang dan kota Shanghai, menambah kesengsaraan ekonomi yang hancur karena pandemi. Pihak berwenang China mengungkapkan banjir bandang merendam barat laut Tiongkok. Media pemerintah melaporkan 12 orang lainnya dilaporkan hilang dan ribuan warga harus dievakuasi. Di Provinsi Barat Daya Sichuan, setidaknya 6 orang tewas dan 12 lainnya hilang setelah hujan deras memicu banjir bandang, lapor outlet berita milik negara CGTN. Laporan tersebut menerangkan 1.300 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, di kota Longnan di Provinsi Barat Laut Gansu, 6 kematian lainnya dilaporkan dan 3.000 orang telah dievakuasi, kata penyiar CCTV. Curah hujan selama 1,5 hari mencapai 98,9 mm di daerah yang terkena dampak paling parah, hampir 2 kali lipat rata-rata bulan Juli. Dikutip The Guardian, hujan turun di tengah gelombang panas di beberapa bagian negara itu termasuk Provinsi Zhejiang Timur dan kota Shanghai, dengan suhu melonjak setinggi 42°C 107,6 F minggu lalu. Gelombang panas diperkirakan akan kembali minggu ini di banyak bagian China, yang berlangsung hingga akhir Agustus, kata peramal cuaca negara bagian itu.
Suhu dari 39 Celcius hingga 42 Celcius 102.2 F-107,6 derajat Fahrenheit diperkirakan akan terjadi di wilayah selatan setelah tanggal 20 Juli termasuk Provinsi Jiangxi, Zhejiang, dan Fujian. Panas terik akan berlangsung dari periode yang diperpanjang selama 40 hari, naik dari 30 hari biasanya, kata peramal di situsnya. Cuaca ekstrim melanda berbagai belahan dunia. Dikutip ABC News, para ahli mengatakan peristiwa cuaca ekstrim seperti itu menjadi lebih mungkin karena perubahan iklim. Udara yang lebih hangat dapat menyimpan lebih banyak air, yang menyebabkan semburan awan yang lebih besar saat dilepaskan. Banjir menambah kesengsaraan ekonomi yang sebagian disebabkan oleh tindakan ketat nol COVID yang membatasi perjalanan dan mengganggu rantai pasokan. Dilansir VOA, China bukan satu-satunya negara yang mengalami cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran di Portugal, Spanyol, Prancis, Yunani dan Maroko sedang memerangi kebakaran hutan yang mengamuk di puluhan ribu hektar karena gelombang panas minggu ini terus membawa suhu ekstrim dan menyebabkan ratusan kematian di seluruh Eropa Barat Daya. Gelombang panas kedua musim panas, dengan suhu mencapai 47 Celcius 116 F di Portugal dan 45 Celcius di Spanyol, telah memicu kebakaran hutan yang telah memaksa evakuasi ribuan orang. Di Inggris, peringatan merah pertama untuk panas luar biasa telah mulai berlaku, dengan suhu diperkirakan akan naik hingga 41 Celcius 105,8 F selama 2 hari ke depan, memecahkan rekor panas negara itu. Di Jerman, tingkat air yang rendah di Rhin karena kekeringan telah mengganggu rantai pasokan komoditas ke negara itu. Gelombang panas juga melanda Amerika Serikat AS bagian selatan. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah China Tengah dan Selatan yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor pekan ini. Ratusan ribu orang yang terdampak banjir mengungsi. Cuaca ekstrim yang merusak telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia. Ahli meteorologi AccuWeather memperingatkan bahwa banjir masih jauh dari selesai. Provinsi Hunan di China dan wilayah Guangxi dan Guangdong Selatan telah menjadi beberapa lokasi yang paling parah terkena dampak selama beberapa hari terakhir.